Nah, di Puspakum perkara apa yang ditangani? Waktu di Pusbakum, saya ikut nanganin ex karyawan Radio Dahlia, Pak Yance, menggugat Radio Dahlia waktu itu. Tapi berhasil dengan damai. Ini nih, kita kedatangan ketua AMB. Apa AMB itu? Advokat Milenial Bandung. Advokat Milenial Bandung. Aduh, Gitu. kita nih agak penasaran dengan kisah perantau. Perantau, seorang perantau anak muda gitu. Iya. Nah, gimana itu bisa merantau ke Bandung dari jauh-jauh? Dari mana dulu? Dari Jambi. Dari Jambi ya? Iya. Nah, Jambinya di mana itu, Pak? Di Muara Tebo. Itu dari Bandung naik pesawat berapa lama itu? Kalau dari tempat saya itu, Muara Tebo ke kota Jambi, itu 5 jam. Kalau dari Jambi ke Jakarta, kan nggak ada yang langsung ke Bandung waktu itu. Ke Jakarta dulu, sekitar kurang lebih 45 menit lah, sampai 1 jam. Gitu. Kalau Jambi itu khasnya apa itu? Kalau khas makanan, oleh-oleh lah. Oleh-oleh itu tempoyak ya saya tahunya. Tempoyak ya. Tempoyak itu asam durian yang dijadikan untuk sayur. Nanti pakai ikan patin, ikan baung, enak sekali. Sebenarnya pengalaman apa yang paling berharga ketika tinggal di sana dulu? Pengalaman yang berharga ya apa ya? Tempaan kehidupan kayaknya. Nah, kehidupannya seperti tempaan apa? Coba kehidupan. Ceritakan kisahnya ini kan. Nah, tempaan kehidupan itu gini. Saya ini kan anak ladang lah. Jadi kalau saya lahir di Desa Teluk Kuali. Kalau sering Mas Bro dengar kalau orang desa kan dibilang orang kampung ya. Biasanya orang desa itu kan orang kampung kan, pulang kampung gitu kan, mudik apa. Apalagi sekarang era-era mudik nih yang lagi dilarang gitu kan. Jadi kalau desa saja sudah dibilang kampung, di bawah desa itu ada dusun kan. Di bawah dusun itu ada RW, ada RT. Nah, saya itu di skup yang terkecil lagi, namanya ladang. Tahu nggak Mas Bro ladang itu apa? Apa tuh ladang tuh? Iya, ladang itu adalah hutan dipangkas ya? Dibabat ya? Iya, dibabat istilahnya, dibersihin, dijadiin lahan perkebunan. Jadi dulu bokap nyokap itu materi keterbatasan materi. Orang tua saya itu tidak punya kedudukan ya, tidak punya kedudukan dalam arti bukan pejabat, bukan PNS, dan bukan pengusaha. Dia hanya petani biasa yang hanya mengandalkan tenaga. Jadi cuma orang tua saya ini punya pemikiran lebih maju. Meskipun dia mengandalkan tenaga, dia berpikir untuk tetap dengan tenaga dia ini bagaimana bisa terus menambah kebun-kebun gitu. Nah, makanya juga saya kan sempat berpikir gitu, kalau orang daerah itu biasanya misalkan jobnya kebanyakan petani kan. Iya. Ya biasanya generasi mudanya pun ikut petani karena mengikuti ruang lingkup orang tuanya sendiri. Nah, gitu. Memang teman-teman lingkungan maksudnya yang sama-sama bertani, orang tua saya, bapak saya itu sama-sama teman bertani. Anak-anaknya ya mohon maaf ya. Tamat SMP juga udah syukur gitu. Ada beberapa yang bahkan SD pun tidak tamat gitu. Cuma saya salut lah dengan ayah dan ibu saya ya, punya pemikiran jauh ke depan gitu. Bahwa kalau mereka seorang petani, bahwa kalau mereka tidak sekolah, maksudnya sekolahnya putus gitu ya, nggak sampai jenjang pendidikan tinggi, anaknya harus lebih maju dari mereka gitu. Tapi di daerah itu emang banyak yang terputus sekolahnya posisinya. Kalau orang-orang yang kesini sih sudah mulai sadar, sudah mulai banyak. Dulu ini. Kalau kesini sudah mulai banyak yang sekolah. Nah, tadi saya bilang kalau di desanya, skup desa itu adalah beberapa yang sekolah. Tapi kalau skup orang-orang yang berladang tadi, sepengetahuan saya banyak yang nggak sekolah. Yang tadi berladang sama orang tua saya tadi, yang sama-sama berladang. Keterbatasan materi juga. Keterbatasan materi gitu loh. Maksudnya keterbatasan materi begini. Si petani yang teman-teman orang tua saya ini, dia membangun kebun, ya kan? 3-4 tahun atau 5 tahun berhasil kebunnya. Dia tidak berpikir panjang, langsung jual aja. Jual, hasilnya dibuat untuk
ya untuk senang-senang aja, nikmatin apa yang bisa dibeli gitu. Nah kalau orang tua saya tidak, begitu dia berhasil, dia berpikir untuk nambah lagi gitu. Sampai akhirnya terkumpullah beberapa lahan yang akhirnya ya itulah dijadikan modal buat ya termasuk saya sekolah gitu. Anaknya sekolah ya. Anak sekolah gitu. Tapi kenapa sempat kepikiran lari ke Bandung? Jadi dulu sebelumnya sih tadi saya bilang saya nggak kepikiran bahwa saya mau apa namanya kuliah karena kondisi keterbatasan orang tua. Tapi orang tua saya punya tekad, bro. Kamu harus sekolah. Wah, dalam hati saya kalau mereka aja punya tekad, kenapa saya enggak? Walaupun angan-angan saya mah ada ke sana gitu. Cuma hati kecil saya yang lain bilang, apa mungkin mampu nih orang tua gitu. Ternyata ada tekad mereka untuk sekolah, saya ya udahlah. Jadi saya bilang, kalaupun saya mau kuliah, nanti ayah dan mama ini, saya panggilnya mama nih, ibu. Ayah dan mama ini mau sekolahin saya di mana? Ayah saya bilang langsung begini, harus ke Jawa. Karena di sanalah pusat peradaban yang lebih maju. Di sanalah sekolah-sekolah yang pendidikan yang ternama. Harus ke Jawa, dimanapun itu ke Jawa. Ke Jawa siapa? Kita nggak punya saudara. Pernah ada kata orang, oh ada kata bapak saya, ada saudara di Yogyakarta. Ya udah kalau gitu aku cari ke UGM aja di Yogyakarta. Cuma singkat cerita si saudara ini di telepon nggak bisa dihubungi, bro. Mungkin ya ini mungkin saya bukan suujon gitu. Mungkin dia khawatir kalau nanti saya datang ke sana malah jadi ngerepotin gitu mungkin kan ya. Akhirnya saya nggak jadi ke Jogja. Nah akhirnya kemana? Bapak saya yang tadi hasil perkebunannya dijual ke pengusaha di desa itu, ya kan almarhum Pak Mail namanya. Almarhum Pak Mail ini adalah bosnya bapak saya. Jadi hasil perkebunan bapak saya ini dijual ke Pak Mail itu. Nah, Pak Mail itu punya anak kuliah di ITENAS. Nah, ini riwayatnya bisa saya sampai ke Bandung. Jadi minta tolong dia lah, Pak, ini anak saya mau sekolah. Ya kan, bapak saya kan namanya Musli ya. Mau sekolah di mana, Lih? Ya kalau boleh mau di daerah Jawa lah, karena anak bapak di Bandung. Ya udah tuh kalau gitu. Akhirnya bapak saya minta tolong ke beliau. Saya berangkat ke Bandung. Di Bandung sama anaknya yang di ITENAS saya dicariin tempat bimbel di Sony Sugema di Jalan Supratman tuh. Awal mula ke Bandung ya? Cariin tempat bimbel, cariin kosan, ditunjukin ada kampus namanya Unisba. Dan saya tes dulu sebelum ke Unisba, saya tes dulu negeri yang Unpad. Alhasil saya nggak lolos di Unpad, Mas Bro. Cuma sebelum saya tes Unpad sudah dikasih alternatif nanti kalau mungkin Tapi itu jurusannya jurusan hukum ya? Hukum ya? Hukum. Kenapa niat masuk hukum itu? Nah, niat masuk hukum tadi pas saya tamat SMK itu saya nggak tahu. Tadi kan saya tanya, kuliahnya harus di mana ya? Di Jawa. Nah, jurusannya apa? Orang tua saya sendiri juga nggak tahu jurusannya apa. Saya nggak mau tahu, yang penting kamu sekolah aja, kuliah aja. Terserah mau jurusan apa. Saya berpikir, nah ada bibi saya rekomendasiin, kamu ambil farmasi aja katanya. Farmasi itu kan menyangkut obat. Setiap hari orang tuh ada aja yang sakit butuh obat. Ya kan? Terus kalau mau buka apotek, itu harus ada rekomendasi apoteker, harus ada tanda tangan apoteker. Cukup tanda tangan dan monitoring doang apoteker, enak kerjanya. Oh, itu satu saya simpen aja farmasi. Yang kedua, saya kan dulu kan setiap pulang sekolah, pulang SMK itu, saya tuh bantu orang tua, bro, ke kebun. Nggak ada ruang saya bermain. Kalau teman-teman lain kan main apa. Saya nggak ada ruang. Makanya saya tuh waktu SMK, ruang bermain saya nggak sedikit lah gitu. Saya ambil jurusan yang ini aja lah, main wisata aja. Pariwisata. Jadi dua itu awalnya. Kesini, taman saya yang satu lagi. Udah gini aja. Itu mah kamu ngambil ini aja lah, jurusan hukum aja. Kenapa ngambil hukum? Mungkin selain dia pernah sekolah hukum, dia bilang gini, kelak ke depan, hukum ini menjadi primadona lah. Semua sendi kehidupan kita ini akan bersinggungan dengan hukum. Di daerah ini pun nanti kelak akan banyak masalah hukum, dia bilang. Nah, itulah kenapa saya sampai di Bandung bimbel, saya renung-renungkan, jadi apa yang mau saya ambil? Hukumnya. Akhirnya saya memutuskan ngambil. Saya sempat berpikir nggak waktu itu, ya saya masuk hukum ini kan sekarang kita tarik aja, saya orang daerah. Iya. Ya, di mana orang daerah itu apapun juga terkait masalah hukum adat kan. Iya. Belum lagi tanah-tanah juga masih bebas kan. Iya. Ya, masih bebas.
Ya, itu juga kan tidak dipungkiri daerah itu akan menjadi kota nantinya Iya, posisinya. ke depan. Apalagi Nah, sekarang udah mulai berkembang nah, daerah saya itu, daerah ya Tebo itu. mungkin untuk mengatur nantinya itu jadi Mungkin sertifikat. persepsi paman saya itu Iya. gitu kan, ke depan akan banyak persoalan mungkin lahan. Ya, sekarang aja udah sering kan ada beberapa konflik lahan kan. Dari perusahaan-perusahaan yang membuka lahan di situ ada konflik. Gitu. Paman saya Apalagi nih ya era Jokowi udah masuk ini. iya, Pembagi sertifikat ya. Iya, reforma agraria ya apa ya istilahnya tuh. Nah, jadi ke sini memang program Pak Jokowi itu sampai juga sih ke daerah ya. Ke daerah gitu. Bapak saya kan menikmatin juga hasil program sertifikat serentak itu gitu. Kan tadinya kan kebun-kebun bapak saya itu kan pakai ini aja. Istilah di sana tuh segel namanya. Mungkin kalau di sini girik ya, jual beli yang hanya di hadapan desa itu. Jadi belum buatan PPAT kecamatan atau notaris PPAT ini. Jadi tapi secara legalitas sekarang udah. Nah, sekarang setelah ada program Pak Jokowi kemarin ya disertifikatkan gitu sama orang tua saya. Sempatan kan gitu. Yang ngerasain banyak ini dong, dapat banyak tanah sertifikatnya. Ya, lumayan lah gitu. Ada beberapa. Walaupun beberapa sih udah terjual juga untuk modal kami sekolah ya gitu. Nah, bahkan tadi menjelaskan bahwa niat masuk hukum ini yang tadi dijelaskan posisinya. Iya. Nah, udah dapat manfaatnya sekarang? Sudah sih. Sudah dapat manfaatnya. Jadi nggak sia-sia renungan saya gitu. Dulu kenapa saya merenung saya harus ngambil hukum karena saya juga pernah ya dalam tanda petik tersangkut persoalan lah ya, persoalan kenakalan remaja sebenarnya. Apa ngerebut cewek orang? Bukan, berkelahi lah gitu, berkelahi. Kelahi ya. Sebenarnya bukan berkelahi juga. Jadi saya dibonceng sama teman saya naik motor gitu kan. Dia naik motornya kan anak muda kan suka apa tuh? Yang miring gitu kan, sampai ke tengah jalan. Yang di belakang ngerasa terganggu, saya dipukul bro. Yang bawa motor kan teman saya dipukul. Nah kemudian orang ini kita tahu nih, orang desa sebelah. Awas ya, kita nggak kejar bro. Kita hanya lihat dulu orangnya, oh ya, pulangnya nih, kita tungguin. Karena dia akan lewat desa kita. Pulangnya bro, dia juga ternyata lagi ngantar pamannya. Yang mukul itu pamannya, bukan dia. Paham nggak bro? Jadi salah sasaran. Dia ngantar pamannya ke travel, mau berangkat ke kota. Pulang dia sendiri. Nah ini orang tadi nih, sikat bro. Sama teman saya. Kamu mukul teman saya kata dia. Mukul saya maksudnya. Sikat sama dia. Padahal yang mukul saya itu bukan dia. Dia juga sama posisinya bawa motor. Yang mukul yang bonceng. Yang udah diantar ke travel tadi. Rame geger satu desa bro. Persoalannya gara-gara itu gua dipukul. Geger satu desa. Nah, geger satu desa. Akhirnya persoalan itu selesai dengan cara iya itu aja, kekeluargaan. Mediasi ya. Mediasi. Wah, di situ saya berpikir tadi dalam keadaan merenung, wah benar. Kejadian itu juga saya melek, oh saya harus paham hukum supaya tahu aturan, tidak ugal-ugalan. Tapi di daerah penyelesaian secara mediasi itu kan merupakan hal positif sebenarnya. Positif. Di daerah saya itu sebenarnya hukum yang berlaku itu bagus. Jadi kalau ada orang berkonflik, tidak langsung jalur hukum formal gitu ya, tidak langsung ke kepolisian, tidak. Bahkan ada persoalan yang misalnya antara kita nih ribut berkelahi, kemudian sampai luka-luka, terus kemudian didamaikan oleh ketua-ketua adat. Bagaimana metode penyelesaiannya? Ada namanya angkat dulur. Itu hukum adatnya angkat dulur kalau di daerah saya itu, daerah Teluk Wali itu ya. Angkat dulur itu adalah jadi kita sepakat bermufakat musyawarah. Siapa yang lebih mengalami kerugian, siapa yang melakukan ini harus keluarkan uang untuk ya beli kambing atau kerbau atau apa, dipotong makan bersama. Selesai berarti win-win ya solution kan? Ya. Jadi kita bersaudara sekarang dengan adanya kejadian angkat dulur, angkat saudara, dulur itu kan saudara, kita bersaudara. Ya. Akhirnya konflik yang tadinya ini membesar justru jadi surut, jadi erat kekeluargaan gitu. Musuh jadi kawan gitu. Iya. Itu bagus nilai positif yang bisa diambil yang bisa diambil gitu. Nah, pada saat menjadi advokat nih posisinya, itu ada nggak harapan-harapan yang dulu sekarang tercapai posisinya? Ya misalkan kita bisa membela hak orang lain. Ya, jadi kan dalam perjalanan tuh saya banyak
banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran. Seiring perkembangan kita dipengaruhi oleh pemikiran teman dan lain sebagainya. Tapi pemikiran-pemikiran yang saya ambil itu ya pemikiran positif. Seperti misalnya dulu saya aktif di ada rumah bintang namanya kan. Itu tuh ngajarin anak-anak kecil sekolah alternatif tuh di luar pendidikan, kita ngajarin mereka apa yang kita bisa gitu, berbagi pengetahuan gitu ya. Jadi dia motonya itu gini, sebaik-baik orang itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Itu diambil dari hadis Nabi, bro. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dan di profesi kita bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Orang yang bermanfaat ya kita bisa dengan profesi kita membantu orang yang dalam keadaan sulit secara hukum misalnya. Seperti kami advokasi pada waktu itu warga Kebun Jeruk. Itu kan warga-warga yang ini ya sulit pro bono gitu. Gitu. Nah, dan saya sendiri ngalamin, saya bisa jadi ngurusin permasalahan mertua saya sendiri, masalah tanah gitu. Ya alhamdulillah beres saya urusin. Tapi sebelum ke situ kan itu pasti panjang banget ceritanya itu. Wah, panjang itu. Sangat panjang. Kalau dijadiin buku itu berjilid-jilid, bro. Ketika masuk Unisba tadi kan posisinya kan saya ambil jurusan hukum ya. Jurusan hukum waktu itu lulus tepat waktu ya. 4 tahun setengah. Nah, ya, relatif nggak terlalu cepat, nggak terlalu lama lah. Emang biasa umumnya berapa? 4 tahun kan? 4 tahun kan? Ya setengahnya anggap aja main itu. Iya. Karena gua aktivisan lah. Aktivis ya. Aktivisan gitu. Nah dari situ kan berarti berpikir langsung nggak panjang ini ya, nggak pikir panjang gitu istilahnya buat saya jadi advokat. Memang atau kepikiran juga jadi jaksa gitu, polisi? Enggak? Jaksa jadi polisi. Saya memang nggak tahu kenapa setelah sekolah hukum begitu saya skripsi nggak tahu kenapa memang kayaknya secara natural arahannya itu saya tuh harus jadi jadi lawyer aja. Walaupun dulu nenek saya pernah bercita-cita saya harus jadi hakim katanya. Karena dulu dia pernah bermasalah. Kenapa dia senang banget lihat hakim? Karena palu ada di tangan hakim. Dia bilang hakim itu dipanggilnya apa? Yang mulia katanya. Kalau bapak saya katanya waktu mudanya pernah bercita-cita jadi jaksa. Tapi kalau saya memang udah natural aja. Natural ingin jadi lawyer aja. Kenapa? Begitu tahu keinginan jadi lawyer itu setelah mulai skripsi aja. Mulai skripsi. Nah, saya nggak pernah ngelamar pekerjaan kemana, bro. Memang udah arahnya memang udah jadi lawyer aja. Karena saya lihat dulu di kampus ada brosur PKPA tuh. Ada brosur PKPA lah, lembaga pendidikan advokat yang intens melakukan publikasi mengenai pendidikan advokat. Wah, saya nanti lulus saya langsung ikut pendidikan lah. Gitu. Berarti berjalan ya, ujian udah PKPA udah. Iya. Dan kenapa saya magang itu kan, magang. Jadi kenapa saya ngambil lawyer juga, salah satunya saya waktu aktivisan, saya pernah ikut tuh nanganin senior yang juga lawyer dia. Waktu itu viral juga bro di Bandung. Masalah Nenek Saodah kalau nggak salah saya. Nenek Saodah yang kalau nggak salah dia dituduh memalsukan akta hibah tanahnya kalau nggak salah saya lupa ingat. Saya ikut tuh jadi advokasinya ikut. Jadi senior saya itu melibatkan untuk posisi hukumnya dia, posisi moral, gerakan moral dia kondisikan beberapa orang yang memang punya moral untuk mendukung ini Nenek Saodah harus mendapat keadilan. Itu terdiri dari berbagai komunitas, diantaranya mahasiswa. Saya ikut dengan 4 orang teman saya itu. Nah di situ semakin saya harus jadi lawyer nih, gitu. Ya di situ mulanya terpacu. Ya salah satu terpacu saya menjadi lawyer, salah satu ini ya. Senior saya juga udah ada juga yang lebih dulu jadi lawyer di MK dia kan. Nah, jadi inspirasi juga gitu jadi lawyer. Nah ada Bung Dahman ini kan pernah di LBH ya, Posbakum pernah. Posbakum ya pernah. Iya. Ya. Jadi Posbakum. Ya, jadi kan begitu saya lulus PKPA, selesai PKPA maksudnya, sambil nunggu ujian, saya mau magang. Kan saya nggak punya relasi siapapun. Bagaimana saya mau magang? Dulu itu di dekat kontrakan saya itu, ada kantor hukum namanya Pak Murad Arahab.
Saya udah planning bro, kalau saya lulus saya akan magang di situ. Pada saat saya mau magang di situ, dia bilang saya udah tua nih, udah nggak ada lagi, udah jarang nih nanganin perkara gitu. Saya balik, ada orang lah yang cegat saya. Saya punya relasi lah, kantor advokat gitu kan, katanya. Yang penting kamu ikut dulu dengan saya. Ikut apa? Saya diajakin ikut MLM waktu itu bro. Jadi saya mau aja demi saya bisa dapat tempat magang kan. Terus direkomendasikanlah ke kantor yang dia arahkan itu, yang relasinya dia. Ternyata kantor itu juga nggak nerima kayaknya ya. Saya diarahin ke pos bakum. Saya ngajuin lamaran di pos bakum. Disitulah saya mulai pertama kali saya magang itu adalah di pos bakum. Nah, di pos bakum perkara apa yang ditangani? Waktu di pos bakum saya ikut nanganin ex karyawan Radio Dahlia, Pak Yance, menggugat Radio Dahlia waktu itu. Tapi berhasil dengan damai. Jadi ada hak karyawan yang dipandang oleh karyawan ini belum dibayarkan ke dia, belum dipenuhi kewajiban hak karyawan ini kewajiban radio ini belum dipenuhi oleh radio kepada karyawan itu. Dan itu kita gugat Radio Dahlia melalui pintu pos bakum karena dia orang nggak mampu. Akhirnya damai. Radio Dahlia bayar. Damai ya? Damai. Pada waktu itu yang jadi koordinator perkaranya, kalau saya nggak salah Bang MDP, pimpinan saya sekarang, pimpinan di Peradi maupun guru saya lah. Tapi kan ini perlu masyarakat juga pengen tahu gitu. Kalau di pos bakum ini advokat ini dibayar atau tidak? Ideal sebenarnya pos bakum itu bantuan hukum cuma-cuma. Enggak, lawyernya sendiri dibayar nggak? Ya lawyernya sendiri sih saya kayaknya itu pengabdian lah itu mah. Kalaupun dia misalnya ternyata ini kan kita harus proporsional kan, mendudukkan posisinya pada proporsional. Kalau ternyata orang ini nggak mampu, ya mungkin kan yang di pos bakum itu juga punya kantor hukum masing-masing. Kalau ternyata ini orang nggak mampu, bisa jadi mungkin ya Bapak jangan pakai pos bakum. Kan Bapak orang mampu. Kan kita harus adil sejak dalam, ada istilah kan, adil sejak dalam pikiran untuk bertindak. Jangan sampai orang mampu, kita kategorikan orang tidak mampu. Bisa jadi, ini ya, dalam pengamatan saya bisa aja ada orang yang ternyata ke pos bakum, ternyata orang mampu, ya dialihkan ke kantor hukum yang profit misalnya, bisa Tapi aja. Sekarang udah ada persyaratan dulu ya, surat keterangan miskin. Iya. Iya kan? Jadi kalau sekarang lebih ada, kan? Ya. Makanya pentingnya konsultasi dan kronologis tuh kan Iya, harus dicerna dengan baik. Betul. Supaya kita bisa memutuskan iya, perkara ini masuk mana. Masuk mana gitu. Benar, Bro. Nah, dari perkara itu ada lagi nggak perkara yang lebih bernilai yang diingat gitu sepanjang masalah? Sebanyak sih sebenarnya, Bro. Saya udah ikut banyak nanganin perkara ya. Sebenarnya semua pengalaman itu berharga bagi saya. Pengalaman baik tadi pengalaman kepahitan di tempat kehidupan sampai saya jadi lawyer, saya pengalaman itu berharga gitu. Berharga lah semua. Tidak ada yang tidak berharga pengalaman yang saya dapat gitu. Saya selalu mengambil hikmah pelajaran dari setiap pengalaman yang saya ambil gitu. Tapi kan tidak terlepas juga nih kesuksesan dari Bro Dahman ini dalam setiap prosesnya, yaitu terutama Bang NDP ya. Bang MDP ada 3 guru saya di kantor. 3 guru saya ini tadi Bang MDP, Pak Maruli Situmyang yang sekarang Kaprodi Unikom, FH Unikom, Dr. Maruli Situmyang, ada Bang Ucok. Nah, dan masing-masing mereka itu saya selalu tangkap pelajaran yang diberikan. Awal mula rekrut gimana waktu itu? Nah, ini dia. Tadi kan saya awalnya di pos bakum. Di pos bakum ini mereka itu masing-masing pengurus. Pak Maruli Situmyang itu adalah wakil ketua pos bakum. Bang Musa Darwin Pane itu dulu bidang magang. Bang Ucok itu kalau nggak salah bidang keperdata. Jadi gini bro, di pos bakum itu kan itu sebenarnya sifatnya pengabdian. Saya itu datang ke sana paling pagi bro. Jadi orang belum datang, saya datang paling pagi. Sambil nunggu para senior datang, mau ujian nih sambil baca-baca buku nih. Mereka udah pulang ke kantornya masing-masing. Saya itu belum pulang bro. Jadi saya orang datang paling awal, pulang paling akhir. Adalah namanya Bang Eka Prasetya. Ini anak kayaknya serius nih, mungkin ya. Man lo serius banget, ngapain lo orang udah pada pulang lo masih nungguin di pos bakum lo? Nggak apa-apa bang, saya sambil belajar baca-baca.
Gini man, saya diajakin Pak Stumeang nanganin perkara di Jakarta. Lo mau ikut nggak katanya? Mungkin karena dia lihat keseriusan saya ya. Yang lain-lain udah pada pulang. Ada yang beberapa slating saya tuh anak-anak magang juga. Mereka pulang semua ya pulang. Senior pulang ya pulang semua gitu. Saya masih nunggu. Mungkin karena dia lihat serius banget nih anak kayaknya ya. Dinilai disiplin mungkin ya. Mungkin. Saya sendiri di ruangan pos bakum baca. Lo ikutlah sama gua katanya. Ikut kemana? Ayo aja ikut. Ikutlah ke kantornya Pak Maruli, Bang Ucok sama Bang MDP tadi. Mereka sedang nanganin perkara apartemen Rasuna pada waktu itu. Nah, disitulah awal mula saya magang di kantor hukum. Kalau tadi saya magang di pos bakum, awal mula saya magang di kantor hukum yaitu dibawa oleh Bang Eka ke Pak Maruli Stumeang itu. Gitu. Berapa tahun itu di Bang Ruli itu? Pak Maruli? Ya sampai hari ini juga saya masih masih tetap bersama mereka satu tim. Satu tim ya? Masih satu tim. Yang Bang MDP juga masih? Bang MDP, Bang Ucok masih. Banyak pelajaran yang saya ambil, seperti Bang Ucok tuh ada motivasi yang bagus. Dia bilang gini, jadi setiap zaman itu punya anak zamannya. Dan kitalah anak zaman ini. Itu bagus, makanya mereka itu banyak memberikan pengaruh juga terhadap profesi saya menjadi seorang lawyer gitu. Berarti udah saatnya generasi muda yang bergerak dong, iya, bahasanya. Gitu. Makanya dibuat itu advokat milenial Bandung. Advokat milenial Bandung. Kata Bang Ucok kan gitu. Setiap zaman punya anak zamannya. Makanya itu terinspirasi dari itu. Kita harus punya ini zaman milenial. Makanya saya dengan Bro Andre, ada Bro Andre, Marco, Atra Gusti, kami buatlah advokat milenial Bandung. Visi misinya apa? Nih, jadi kan kita tanya langsung sama ketuanya kan? Iya. Visi misinya ya sederhana aja, menjadi advokat yang bermanfaat aja. Ya kan? Sebenarnya kan tadinya iseng-iseng itu bikin advokat milenial Bandung. Tapi betul sih, kan belajar dari pengalamannya Bro Dahman itu kenapa bisa dipandang dan direkrut oleh senior itu karena rasa disiplin kan? Ya. Jadi advokat ini yang paling terpenting apa? Awal dasarnya itu adalah bisa bisa mengatur waktunya sendiri, disiplinnya sendiri. Jadi, karena kalau kita tidak bisa mengatur waktu, ya kan pendampingnya jam 7, ini jam 3 sore baru datang di Polres gitu, di Polda, gimana itu? Artinya saya dipercaya gitu, dikasih kepercayaan, karena tadi mungkin karena disiplin ya. Jadi kan ada banyak faktor supaya orang dipercaya gitu kan. Kan ada tuh saya pernah lihat dari advokat senior. Jadi untuk jadi seorang advokat itu ada 2 hal yang harus kita punya katanya. Pertama kita punya pengetahuan, yang kedua kita dipercaya. Dan dibayar juga nih atas usaha yang sebelumnya, bahwa magang itu dibayar atau tidak coba? Kalau magang mah enggak dibayar kan? Dibayar. Nah, berarti itu kan yang kita, keseriusan kita, kan bukti tekad kita bahwa kita menjadi advokat sesungguhnya, posisinya jadi nggak hanya mengharapkan bayaran dan gaji kan? Jadi sebenarnya kalau magang itu nggak ada kewajiban untuk membayar, tapi kemurahan hati. Coba magang berapa tahun? Saya magang, kalau saya magang normalnya kalau untuk jadi advokat itu kan 2 tahun. Saya sebelum ujian aja udah magang 3 tahun saya magang mulai 2013, saya disumpah itu 2016. Berarti 13, 14, 15. Ya kan? 3 tahun saya magang. Tidak pantang menyerah ya, 3 tahun ya? Pantang menyerah. Gitu. Jangan pantang menyerah 3 tahun tanpa dibayar gitu kan, siap aja gitu kan. Jadi kalaupun ada hasil yang saya dapat itu adalah kemurahan hati para pimpinannya, bukan kewajiban mereka untuk ngasih honor ke saya, bukan. Gitu. Nah itulah kemandirian seorang advokat begitu, karena nantinya juga akan seperti itu terus, karena kan kita nggak dibayar pemerintah. Advokat itu tidak dibayar pemerintah. Iya, makanya sebenarnya advokat itu makhluk yang hebat, saya pikir. Kalau ada orang mampu bertahan di profesi advokat, hebat. Makanya dibilang profesi yang mulia. Mulia. Hebat, karena dia beda dengan jaksa, hakim, polisi. Mereka kan digaji oleh negara. Kita siapa yang gaji? Ya kan? Itu. Nah, ini bisa jadi motivasi dan penggebrak generasi muda juga untuk melahirkan advokat-advokat nantinya, generasi-generasi yang akan datang kan gitu ya. Betul. Oke, terima kasih nih sudah datang Bro Dahman. Siap.